Kita awali informasi siang hari ini dari satu mobil meledak saat mengisi bahan bakar di SPBU Musi Banyuasin. 3 orang terluka akibat peristiwa ini. Sengaja lah, Mas Nur. Sengaja lo, Pak. Yos kayak ngapong, kebakar lo. Banyak kebakar juga nih. Sebuah mobil minibus yang sedang mengisi bahan bakar tiba-tiba terbakar. Diduga api berasal dari bagian depan mobil dan menyambar hingga ke bagian belakang. Tragedi ini terjadi di SPBU Desa Teluk Kijing 3, Kecamatan Lais, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Petugas SPBU dan pengemudi mobil pun kabur. Petugas SPBU Irfan Soni luka bakar di bagian pinggang dan kaki berkisar 45%, sementara 2 korban lain, Adit dan Alip, terluka di bagian wajah dan badan. Ketiga korban kini dirawat di RSUD Sekayu Musi Banyuasin dan rumah sakit di Palembang. Satu dibawa ke Palembang dan 2-nya di rumah sakit Sekayu. Kalau korban itu satu dari pihak SPBU, dari operator karyawan. Yang 2-nya itu dari pemilik mobil atau penumpang mobil. Kendaraan dengan nomor polisi BG2993MA kini diamankan di Polsek Lais. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, Edi Lestari, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pejalan kaki meninggal dunia karena ditabrak kereta komuter lain. Keluarga meminta jenazah tidak diotopsi agar langsung dimakamkan. Jenazah Muhammad Delvi Pratama ditemukan petugas keamanan PT KAI. Ia terluka parah di bagian kepala dan terlentang di antara lintasan rel Bojong Cengkareng, Jakarta Barat. Diduga korban tersambar kereta komuter lain dan sempat terseret dari lokasi kejadian. Kejadian ini dilaporkan seorang masinis yang melintas dari arah Tangerang menuju stasiun Duri. Dari arah Tangerang ke arah Apa kereta apa itu, Bang? Komuter atau komuter lain? Ini luka-lukanya di mana korbannya? di bagian kepala, Bang. Bagian kepala. Iya. Berarti sempat terseret atau gimana? Kayaknya keseret, Bang, soalnya dari pakaiannya udah tertutup. Keluarga meminta jenazah warga kampung Melayu kecil ini tidak diotopsi. Korban pun dibawa ke rumah duka untuk kemudian dimakamkan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, jasad seorang bocah berusia 7 tahun ditemukan di dalam karung. Sebelumnya korban hilang sejak awal pekan lalu. Polisi menemukan jasad Petra Deswinda Sarilaya dalam karung yang diletakkan di semak-semak pinggir jalan di Desa Bawaziono, Kabupaten Nias. Bocah 7 tahun itu sebelumnya dikabarkan hilang sejak Senin lalu. Jasad putri dari Mas Sarudin Laya yang juga kepala desa Hili Oro II itu ditemukan 1 km dari rumah korban. Jasad Deswinda ditemukan oleh kerabatnya yang sedang mencari korban dan mencurigai ada karung goni di balik semak di pinggir jalan. Saya pikir kelapa, itu saya buka, saya lihat kaki, langsung saya berteriak sama kawan-kawan. Nah, disitulah kami kumpul semua, kami angkat ke atas. Nah, pada saat ditemukan korban seperti apa kondisinya? Ada luka atau apa gitu di tubuhnya? Kalau soal luka itu saya tidak tahu, karena dia posisi dalam karung. Itu berapa lama korban dicari oleh keluarga sendiri? Kalau dari keluarga mulai dari semalam, tapi kalau pagi ini sekitaran kurang lebih setengah jam. Hasil pemeriksaan sementara korban mengalami luka di bagian depan wajah dan diduga luka akibat benda tajam. Korban selanjutnya menjalani otopsi di rumah sakit setempat dan kasus pembunuhan ini ditangani Polsek Lahusa. Dari Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Iman Jaya Lase, iNews melaporkan. Seorang bayi mungil berusia 13 bulan dianiaya oleh kekasih ibunya karena kerap menangis. Pelaku sempat bersembunyi sebelum diringkus oleh tim Resmo Polsek Panakukang, Kota Makassar. Raihan Parandi diringkus aparat kepolisian dari Resmo Polsek Panakukang, Kota Makassar akibat perbuatan kejinya yang tega menganiaya seorang bayi hingga mengalami luka membara di tubuhnya. Pelaku yang merupakan pacar ibu korban diamankan di salah satu kamar kos rekannya yang dijadikan tempat persembunyian.
Pelaku yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online ini mengaku menganiaya korban lantaran kesal terhadap korban dan ibu korban. Pelaku juga mengatakan bila ibu kandung korban turut menganiaya korban apabila korban rewel dan kerap menangis. Alasannya kenapa sampai dipukul? Karena menangis sih, Pak. Rewel, sering nangis. Iya. Jadi untuk lanjut kami akan melakukan BAP terhadap pelaku ini dan kami akan lanjutkan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lainnya karena memang untuk saksi saat ini sedang merawat korban di rumah sakit karena informasi terakhir yang kami dapat korban dilawat inap di Rumah Sakit Bayangkara. Pelaku akan dikenakan pasal Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Turbone, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, misteri kematian bayi berusia 9 bulan di Bandar Lampung yang ditinggalkan ibu kandungnya akhirnya terungkap. Polisi berhasil meringkus ibu kandung bayi malang ini dan selingkuhannya yang menjadi pelaku pembunuhan. Mana Pak RT Ijal? Peristiwa ini terungkap setelah polisi mengetahui keberadaan ibu kandung korban, Ayu Olivia, yang kabur meninggalkan jasad bayi berusia 9 bulan di rumahnya. Hasil pemeriksaan polisi mengungkap bahwa pembunuhan dilakukan sang ibu kandung dengan selingkuhannya, Muhammad Amin. Polisi akhirnya menangkap kedua pelaku di lokasi berbeda. Ayu Olivia yang merupakan ibu kandung korban ditangkap di tempat persembunyiannya di Desa Batu Suluh, Kabupaten Lampung Selatan. Sementara sang selingkuhan Muhammad Amin ditangkap di Kelurahan Talang. Kedua pelaku membunuh bayi malang ini dengan cara memberikan ramuan racikan kemudian dibekap hingga meninggal dunia. Motif pembunuhan karena kedua pelaku takut hubungan gelap mereka terbongkar. Bayi Kartika Suci Rahayu yang lahir dari pernikahan Ayu Olivia dan suami sahnya, Ferry Mamat, sering dianggap mirip dengan wajah Muhammad Amin yang merupakan selingkuhan sang ibu. MA ini sudah merencanakan 2 bulan sebelumnya karena mereka sudah terindikasi masyarakat di sebelah-sebelahnya, tetangga-tetangganya bahwa ada skandal perselingkuhan. Kedua pelaku kini menjalani pemeriksaan intensif tim penyidik Satreskrim Polsek Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, Polsek Sunggal berhasil meringkus seorang pria yang merupakan pelaku pemalakan terhadap pengguna jalan. Dalam melancarkan aksinya, pelaku kerap mengancam korban menggunakan pedang. Sebuah foto yang menunjukkan seorang pria membawa pedang tengah memalak sopir truk beredar cepat di media sosial. Untuk meredam keresahan warga, Polsek Sunggal langsung menangkap komplotan pelaku premanisme di Jalan Kompos KM1, Gang Mangga, Kecamatan Sunggal. Polisi mengamankan 5 orang pelaku pemalakan serta barang bukti sebilah pedang. Saat diinterogasi, pelaku sempat tidak mengakui perbuatannya, namun ketika petugas menunjukkan bukti foto yang beredar di media sosial, pelaku pun langsung tak berkutik. Target dari mereka ini orang yang melintas di jalan tersebut ya. Biasanya yang mereka targetkan supir-supir truk, kendaraan bermotor yang membawa barang untuk mereka mintai uang. Barang bukti yang kita amankan tadi berupa pedang dan juga uang serta kwitansi yang mereka bawa. Akibat perbuatannya, komplotan pelaku pemalakan liar ini akan dikenakan pasal 368 dengan ancaman pidana di atas 5 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Andi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Pemirsa, keluarga korban pencabulan anak oleh ayah kandungnya kembali melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Pengadilan Negeri Sei Rampah pada Selasa siang. Keluarga menuntut keadilan kepada majelis hakim sebelum pembacaan vonis tuntutan pada Senin pekan depan. Korban berinisial JW yang masih berusia 6 tahun kali ini turut serta melakukan aksi unjuk rasa dengan membentangkan poster bersama ibu dan kerabatnya. Keluarga korban terus berharap majelis hakim bisa bertindak adil menjatuhkan vonis maksimal minimal 15 tahun penjara dan memberlakukan hukuman kebiri kepada ayah korban.
Usai menyampaikan tuntutannya, keluarga korban yang tidak bersedia dimediasi langsung meninggalkan lokasi pengadilan. Sejak Januari tahun 2019 yang lalu, ibu dan nenek korban sudah melaporkan kasus ini ke Mapolres Serdang Bedagai. Dan pekan depan kasus ini akan masuk ke tahap pembacaan putusan atau vonis. JW dicabuli oleh ayah kandungnya sendiri yang bernama Johan sejak usia 2 tahun. Perbuatan tercela ini dilakukan pelaku selama 2 tahun lamanya. Selain mencabuli putrinya, pelaku juga mengancam korban untuk tidak melapor kepada ibunya. Dari Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Wahyu Standi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, aksi ini memang cukup tercela yang dilakukan oleh ayah kepada anaknya dan nanti pekan depan akan memasuki sidang tuntutan. Kita berharap ada vonis yang adil untuk keluarga korban. Betul sekali. Kita akan berbincang pemirsa dengan ibu korban yang saat ini sudah bergabung bersama kami di iNews Siang. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Pak. Baik, Ibu, bagaimana saat ini kondisi anak Ibu? Apakah sudah sehat, Ibu? Kondisinya sekarang masih dalam konseling. Lalu bagaimana jalannya konseling, Ibu? Siapa yang mendampingi Ibu dan juga keluarga Ibu? Konseling itu di Minawi Consulting. Dari awal kejadian itu sudah diproses dari pihak LPSK yang menunjukkan kami untuk melakukan konseling psikolog anak ke Minawi Consulting. Baik. Ibu, kasus ini kan sudah berjalan sejak Januari 2019 hingga saat ini. Sebenarnya apa yang membuat kasus ini cukup lama sebelum dijatuhkan vonis, Bu? Dari awal saya buat laporan tanggal 28 Januari 2019 itu, dari pihak Polres itu sudah banyak ada kejanggalan, sampai ke Kajari Sergei, Kejaksaan Sergei, banyak kejanggalan. Sekarang sampai naik ke pengadilan, di hakim juga banyak kejanggalan. Jadi untuk saya mendapatkan keadilan ini sangat susah, makanya saya melakukan aksi demo supaya banyak pihak yang betul-betul tahu bahwa kami itu korban yang membutuhkan keadilan. Baik, kami tidak bermain-main. Iya, kejanggalan seperti apa yang Ibu rasakan, Bu? Kalau dari pihak kepolisian, kejanggalannya tidak melakukan penahanan terhadap tersangka. Baik. Ketika pelaku tidak ditahan, apa yang dilakukan pelaku kepada keluarga Ibu? Apakah ada indikasi pengancaman mengingat anak Ibu waktu itu juga sempat diancam untuk tidak melaporkan? Ada, kami sering diteror, anak saya juga ada merasa ketakutan karena orang tuanya, pelakunya tidak ditangkap sehingga dia susah tidur dan sering mimpi buruk. Berarti pelaku ini masih sering menghubungi keluarga Ibu, meneror seperti itu ya hingga saat ini? Masih. Oke, apakah Anda tidak melaporkan, Bu? Karena dari orang-orang suruhannya tidak langsung meneror secara langsung. Baik, terornya ini seperti apa, Bu? Apakah melalui sambungan telepon atau mungkin langsung datang ke rumah Ibu? Langsung datang juga ada dan melalui sambungan telepon juga ada. Apa yang mereka sampaikan, Bu, saat meneror itu, Bu? Dia saat meneror mengajak kita untuk menawarkan pertolongan, tapi intinya itu pertolongannya itu mau mengajak kita berdamai dengan pelaku. Tapi saya tidak mau. Baik, Ibu, kami konfirmasi apakah saat ini pelaku sudah ditahan atau belum, Bu? Masih belum. Masih belum ditahan ya, Bu, ya. Tapi apakah Ibu dan juga keluarga Ibu tahu saat ini posisi pelaku di mana, Bu? Di rumahnya yang di Medan. Oke, berarti masih berada di Medan juga ya. Apa informasi yang Ibu dapatkan dari pihak kepolisian ataupun pengadilan kenapa pelaku tidak ditahan? Saya tidak mendapatkan informasi apa-apa, cuma dari pihak lembaga yang membantu saya itu, PKPA, menyurati ke kejaksaan membalas-balasan pelaku tidak ditahan karena ada COVID, itu alasannya. Sedangkan dari pihak pengadilan mengatakan kepada wartawan-wartawan bahwasan dia takut pelaku itu seperti pelaku-pelaku sebelumnya yang dimasukkan ke penjara, dipukul sampai meninggal. Baik. Kalau untuk korban sendiri akibat perbuatan ayahnya ini, apakah ada perubahan secara psikologis, mungkin tidak berani bermain bersama temannya atau lebih pendiam seperti itu, Ibu?
Iya, ada. Dia selalu mengurung diri dan kelihatan sedih. Selalu menanyakan kapan papi di penjara, kapan papi di penjara. Dede udah mau keluar dari rumah, dia kan tidak berani keluar dari rumah selama ini. Bagaimana cara Ibu menyembuhkan traumatik kepada anak Bu, apalagi masih cukup kecil usianya? Saya mengajak dia sharing lah, ibaratnya apa yang janggal di hatinya itu dia ceritakan saya mendengarnya, saya pelan-pelan kasih dia pengertian agar lebih mengerti dengan kondisi saat ini. Selain mungkin sedih secara psikologis, apakah putri Ibu ini juga mendapatkan pengobatan, Bu? Karena memang kan waktu kejadian ini sempat mengalami luka-luka ya? Tidak, kalau itu tidak mendapatkan pengobatan, hanya psikolog aja. Baik, saat ini apakah mungkin ada kerabat atau keluarga Ibu yang juga datang berkunjung, Bu, untuk membantu agar anak Ibu bisa segera pulih secara psikologinya, Bu? Ada keluarga dekat mama angkat. Oke. Apa yang dipersiapkan oleh pihak keluarga, Bu, mengingat sidang tuntutan akan dilangsungkan Senin pekan depan? Kami berharap akan mendapatkan keadilan, maka kami melakukan aksi demo besar-besaran ini. Kenapa kami melakukan aksi demo ini? Karena ada kejanggalan dalam kejaksaan. Jaksa sendiri yang bilang ke kami waktu kami tanya. Kami bertanya kepada jaksa Andi Hakim, Pak, kira-kira tuntutan berapa tahun ya? Dijawab, Pak Andi Hakim 12 tahun, kalau di bawah 12 tahun berarti saya bermain. Ternyata tuntutannya 9 tahun, berarti kan dia bermain dong. Jadi kami takut tidak mendapatkan keadilan. Makanya keluarga saya itu semua semalam kami rame-rame ke sana untuk demo kepada hakim dan jaksa agar kami diberikan keadilan seadil-adilnya. Bayangkan anak umur 2 tahun yang dicabuli selama 2 tahun dan perkara berjalan selama 2 tahun. Kami masih tidak mendapatkan keadilan. Bagaimana rasa sakit hati kami? Bayangkan seandainya bapak-bapak dan ibu-ibu berada di posisi kami saat ini. Apa yang akan Anda rasakan? Apakah Anda akan bertindak seperti apa yang saya lakukan pada hari ini untuk keadilan putri saya? Putri saya masih kecil, masih tidak tahu apa-apa, tapi masa depannya sudah dihancurkan. Masih juga dipermainkan dan tidak mendapatkan keadilan. Dari awal saya minta pertolongan dari LPSK, PKPA, P2, TP2A Provinsi. Mereka berusaha membantu saya, tapi kami tidak ada daya. Karena permasalahan kami pelan, jalannya seperti kura-kura. Tidak ada keadilan yang ditunjukkan kepada kami. Tidak ada kami mendapatkan rasa kepercayaan dari orang-orang yang berkuasa di hukum, karena mereka melihat kami tidak punya uang, jadi kami dicuekin, yang membuat saya sakit hati ketika saya datang ke pengadilan menanyakan kasus apakah anak saya sudah tahu kapan dipersidangkan. Jawaban mereka, Bu, kasus ini sudah saya lihat, tapi saya tidak tahu kapan dipersidangkan. Karena setelah dibaca oleh hakimnya, ternyata tahanannya tidak ditahan, jadi mereka anggap ini sebagai kasus yang biasa. Bayangkan kasus pencabulan dianggap oleh Pengadilan Negeri Serampa sebagai kasus biasa. Apa yang kalian rasakan pada saat itu jika berada di posisi saya menanyakan hal seperti itu, tetapi menerima jawaban yang seperti itu? Baik Ibu, tapi kan ini bagaimana sebenarnya sifat ayahnya ini, Bu, selama Ibu menikah dengan suami Ibu? Apakah memang perlakuannya memang menyimpang atau keras kepada Ibu dan juga anak Ibu, atau seperti apa Ibu selama ini sebenarnya? Iya, selama ini saya di KADRT selama bertahun-tahun saya diam menutupi. Saya tidak membicarakan kejelekan suami saya, aib suami saya kepada orang lain. Dia memiliki kelainan sering nonton video porno. Dari jam 10 malam tutup toko sampai pagi jam 3, jam 4 subuh. Baik. Memang sudah ada indikasi penyimpangan yang dilakukan oleh suami Ibu selama menikah ya, dalam kurun waktu tertentu. Ibu, kami berharap semoga kasus ini bisa segera berakhir dan memang keadilan ditegakkan. Tetap kuat Ibu, untuk keluarga korban juga tetap kuat selalu. Terima kasih Ibu sudah bergabung. Saya mau memohon kepada Komisi Yudisial, kepada Kejaksaan Agung dan kepada Bapak Presiden Jokowi, tegakkan keadilan
untuk pencabulan anak kecil sesuai dengan Perpu yang sudah dikeluarkan oleh Presiden Jokowi. Saya mohon untuk keadilan yang kami dapatkan ini bisa menjadi dampak bagi pelaku-pelaku yang sudah mencabuli anak kecil. Saya mohon untuk tegakkan keadilan. Berlakukan berlakukan kebiri kepada semua pelaku kejahatan pencabulan. Baik, terima kasih Ibu. Kami doakan Ibu. juga semoga anak Ibu bisa sehat, selalu bisa kuat menghadapi apa yang sudah dirasakan. Terima kasih Ibu telah bergabung bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, diterjang hujan deras dan angin kencang, atap sekolah ambruk. Kami akan kembali usai jeda dengan informasi selengkapnya.